Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2012000079. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, lokal 3C. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada PPT yang telah tertera, bahwasannya di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran PAI dengan diampu oleh Ibu Eli Suraya SAG MPDI. Nah, pada media yang saya gunakan kali ini adalah media PPT atau media PowerPoint yang akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Baik, seperti teman-teman lihat pada PPT saya, pembahasan kali ini adalah iman kepada hari akhir, nama-nama hari akhir, pembagian kiamat, tahapan kehidupan di hari akhir, tingkatan surga, dan tingkatan neraka. Baik teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Nah teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu nih, iman kepada hari akhir itu termasuk kepada, ya benar, kepada rukun iman. Dan rukun iman yang kelima. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan iman? Nah, baik, kita baca pada PPT saya, bahwasannya iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Nah teman-teman, bisa kita lihat sendiri bahwasanya pengertian iman itu adalah percaya atau meyakini. Nah, percaya atau meyakini bahwasannya hari akhir itu memang benar-benar akan terjadi. Seperti ayat yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, yang mana artinya adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah teman-teman, pada Al-Quran tersendiri sudah dijelaskan bahwasannya hari kiamat memang benar-benar akan terjadi. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Ya, di sini pembahasan selanjutnya adalah nama-nama hari akhir. Nah, teman-teman lihat sendiri pada PPT yang sudah saya sajikan, bahwasan di situ ada Yaumul Ba'ats, yang mana arti Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Ya, selanjutnya ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Selanjutnya ada Yauddin, hari pembalasan. Selanjutnya ada Yaumul Hasrah, yang mana artinya adalah hari penyesalan. Selanjutnya ada Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Selanjutnya ada As-Sa'ah, hari yang menentukan. Selanjutnya ada Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Selanjutnya ada Yaumul Fas, hari pemisahan atau keputusan. Selanjutnya ada Yaumul Jama', hari berkumpul. Selanjutnya ada Yaumul Khulud, hari yang kekal. Selanjutnya ada Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. Selanjutnya ada Yaumul Asir, hari yang sulit. Selanjutnya ada Al-Qari'ah, ketukan keras. Selanjutnya ada Al-Azifah, suatu yang dekat. Selanjutnya ada Az-Zakkah, teriakan. Selanjutnya ada Al-Haqqah,
yang pasti. Selanjutnya ada Atsamatul Kubra, bencana besar. Nah, pada nama-nama hari akhir yang lain ada Atsamatul Kubra, bencana besar. Selanjutnya ada Al-Waqiah, hari kiamat. Ada Darul Qarar, tempat kembali. Ada Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Nah, setelah kehidupan di dunia tidak ada lagi, maka kekal di negeri akhirat. Hidup kita kekal di negeri akhirat, teman-teman. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian kiamat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kiamat itu terbagi menjadi berapa ya? Iya, kiamat terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Masuk kepada pembahasan kiamat kecil atau sugro. Nah, di situ dijelaskan bahwa berakhirnya sebagian kehidupan yang ada di dunia yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro dapat didefinisikan sebagai bencana alam hingga kematian yang menimpa seseorang. Nah, teman-teman, di atas sudah dijelaskan bahwasannya kiamat sugro atau kiamat kecil adalah bencana alam yang seperti gempa, banjir, longsor, dan juga kematian seseorang. Itu adalah suatu kiamat kecil atau sugro. Nah, kita masuk kepada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yang mana kiamat besar atau kubro adalah kiamat yang sebenarnya atau terjadinya kehancuran seluruh alam semesta. Nah, pada kiamat besar ini akan terjadinya yang sesungguhnya kiamat, yaitu hancurnya alam semesta. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman tanda-tanda kiamat kecil. Salah satunya ada kerap terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada kerap terjadinya bencana alam. Nah, selanjutnya ada negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya di Arab itu tidak ada sungai. Jadi ketika ada menjadi padang rumput dan sungai, maka itu termasuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Nah, selanjutnya ada waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Nah, ketika kita merasa waktu berlalu terasa semakin singkat, itu termasuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Nah, baik, selanjutnya adalah bulan sabit terlihat besar. Terus selanjutnya ada orang baik menjadi berkurang, namun yang jahat semakin bertambah banyak. Seperti teman-teman lihat di zaman sekarang ini, sepertinya orang-orang baik memang semakin berkurang ya teman-teman, dan malah semakin orang jahat malah bertambah banyak. Nah, sebenarnya sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi termasuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Baik, selanjutnya ada manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat lebih muda. Dan ini sebenarnya sudah sangat umum sekali ya teman-teman. Kita lihat bahwasanya orang mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Jadi seperti yang kita lihat nih, tanda-tanda kiamat kecil itu sudah banyak sekali begitu. Selanjutnya ada munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Selanjutnya ada saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Selanjutnya ada pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Selanjutnya ada terjadi banyak kasus pembunuhan. Nah, teman-teman, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah terjadi termasuk kepada tanda-tanda kiamat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman segeralah tingkatkan lagi ibadahnya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Nah, ciri-ciri Dajjal itu adalah dia bermata satu, yang mana mata sebelah kanannya itu buta ya teman-teman, dan di keningnya itu tertulis tulisan Arab yaitu kafir. Nah, Dajjal ini adalah membawa fitnah sehingga merenggut keimanan seseorang untuk mengikutinya, untuk mendengarkan seruannya. Nah, kita masuk kepada pembagian kedua, yaitu binatang besar. Nah,
Dalam Al-Quran tertulis bahwasannya Allah akan mengeluarkan binatang besar, akan menghadirkan binatang-binatang besar untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada matahari terbit dari barat, yang mana dia terbit dari arah terbenam. Selanjutnya ada turunnya Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, sebenarnya Nabi Isa waktu itu tidak terbunuh ya teman-teman, melainkan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nah, pada hari kiamat nanti terjadi, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Baik, kita masuk kepada selanjutnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita masuk kepada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua suku yang hadir pada akhir zaman yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segala kehidupan yang ada di dunia dan juga akan memerangi Nabi Isa alaihi wassalam di Bukit Tursina. Nah, kita lanjut kepada 3 penenggelaman bumi. Nah, pada hari kiamat terjadi, maka akan terjadi 3 penenggelaman bumi, yaitu barat, timur, dan jazirah Arab. Selanjutnya ada munculnya api yang akan mengumpulkan manusia. Nah, kiamat terjadi, itu munculnya api dari arah Yaman yang akan mengiring manusia ke arah Syams. Nah, baik, kita masuk kepada tahapan kehidupan di hari akhir. Nah, yang pertama adalah Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh ini adalah setelah kehidupan di dunia, maka ke Yaumul Barzakh atau ke alam kubur. Nah, selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini kebangkitan manusia dari alam kubur menuju ke Yaumul Mahsyar. Nah, selanjutnya ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini tempat perkumpulannya seluruh manusia, hingga yang dari pertama sampai ke manusia yang terakhir. Jadi seluruh manusia itu berkumpul pada mahsyar. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah perhitungan amal seseorang. Jadi sekecil apapun itu amalnya akan diperhitungkan pada periode Yaumul Hisab. Selanjutnya ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan juga sama dengan Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Selanjutnya ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan, di mana ketika kamu berbuat baik maka akan dibalas baik, ketika kamu berbuat buruk maka juga akan dibalas dengan perbuatan buruk juga. Jadi sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah beritahukan kepada kita melalui perantara Al-Quran. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tingkatan surga. Baik, kita lanjut kepada pembahasan tingkatan surga, yang mana pertama adalah Jannatul Khuldi. Nah, Jannatul Khuldi ini diciptakan dari marjan merah dan kuning, yang mana calon penghuninya adalah orang-orang yang mentaati segala peraturannya dan menjauhi segala larangannya. Nah, tingkatan surga yang selanjutnya adalah Darussalam. Nah, Darussalam ini diciptakan dari yakut merah, yang mana calon penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kebesarannya. Baik, kita lanjut kepada tingkatan selanjutnya, yaitu Darul Muqamah. Nah, Darul Muqamah ini diciptakan dari permata putih, yang mana calon penghuninya adalah untuk orang-orang yang selalu bersyukur. Selanjutnya adalah Jannatul Ma'wa. Nah, untuk penghuni Jannatul Ma'wa adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menahan nafsu. Selanjutnya adalah Jannatul An, yang mana Jannatul An ini diciptakan dari intan putih dan penghuninya adalah orang-orang yang beriman, yang sempurna Islamnya. Selanjutnya kepada Al-Maqamul Amin. Nah, penghuni
surga al-maqamul amin adalah orang-orang yang bertakwa. Pada tingkatan surga selanjutnya adalah surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini adalah tingkatan surga yang tertinggi, yang mana calon penghuninya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga diri, dan orang-orang yang menghindari zina. Nah, teman-teman, di atas sudah diuraikan tingkatan surga, maka teman-teman harus menunaikan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selanjutnya pada tingkatan neraka, yang mana yang pertama adalah neraka jahanam, neraka sa'ir, neraka hutamah, neraka lazza, neraka sakar, neraka jahim, dan neraka hawiyah. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena juga saya dalam proses belajar. Jadi kritikan dari teman-teman itu sangat membantu dari saya. Jika kalau ada yang baik maka tolong diambil, jika ada yang buruk maka tolong dibuang. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Saya kira semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.